Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas tentang masalah-masalah internal dan eksternal belajar, peranan guru dalam proses pembelajaran, dan pengolahan sumber belajar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Alia Farhana Maulida. Yang kedua, Anzila Patikunisa Kamila. Yang ketiga, Nica Karania Rezeki Sukendro. Yang keempat, Nisa Ulfala. Yang kelima, Novia Salsabila Haryadi. Dan yang keenam, Umaira Afifah. Masalah internal belajar. Masalah internal belajar adalah masalah-masalah yang timbul dari dalam diri peserta didik atau faktor-faktor internal yang menimbulkan permasalahan peserta didik dalam belajar. Misalnya, Nailah adalah gadis cilik yang berusia 7 tahun. Akhir-akhir ini, prestasi Nailah sangat menurun. Ketika ujian dilakukan dengan membagikan soal-soal ulangan kepada murid, hasil nilai ulangan Nailah cukup bagus. Namun, ketika soal-soal ulangan dituliskan di papan tulis, Nailah memiliki nilai ulangan yang cukup buruk. Oleh karena itu, peringkat Nailah di kelas turun secara drastis, dari peringkat 5 menjadi peringkat 20. Dari kasus tersebut dapat dilihat, masalah yang ditekankan adalah kemampuan indera untuk menangkap rangsangan. Nailah tampaknya mempunyai kesulitan dalam penglihatan. Ini terbukti dari berbedanya hasil prestasi yang dicapai antara ulangan harian yang soalnya ditulis di papan tulis dengan ulangan sumatif yang soalnya dicetak dan dibagikan setiap murid. Menurut Syah, faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik meliputi dua aspek, yaitu aspek fisiologis. Aspek fisiologis adalah aspek yang bersifat jasmania. Contohnya adalah kondisi organ-organ khusus siswa, seperti tingkat kesehatan indera pendengaran dan penglihatan yang sangat mempengaruhi siswa dalam menyerap informasi dan pengetahuan, khususnya pada saat pembelajaran di kelas. Daya pendengaran dan penglihatan siswa yang rendah akan menyulitkan sensory register dalam menyerap informasi yang bersifat gema dan citra. Yang kedua adalah aspek psikologis. Aspek psikologis adalah aspek yang bersifat rohania. Faktor-faktor rohania siswa yang pada umumnya dipandang lebih esensial itu adalah 1. Tingkat kecerdasan dan intelijensi siswa. 2. Sikap atau tingkah laku siswa. 3. Bakat siswa. 4. Minat siswa. 5. Motivasi siswa. 6. Emosi. Dan yang terakhir adalah penyesuaian diri. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang masalah eksternal belajar. Masalah eksternal belajar adalah masalah-masalah yang timbul dari luar diri peserta didik atau faktor-faktor eksternal yang menimbulkan permasalahan peserta didik dalam belajar. Contohnya yaitu pada salah satu kasus, ada seorang anak bernama Sheila. Dia adalah seorang gadis cilik yang duduk di kelas 4 SD. Ia termasuk salah seorang dari sejumlah anak di kelasnya yang belum dapat membaca dengan lancar. Setiap pelajaran membaca, ia menjadi ketakutan karena setiap membuka mulut, ia ditertawakan oleh teman-temannya. Gurunya pun hanya membiarkan saja dan mengalihkan giliran kepada murid lain. Akibatnya, Sheila selalu ketinggalan dari teman-temannya. Di rumah, Sheila selalu dimarahi karena dalam membaca ia dikalahkan Rafa, yaitu adiknya yang masih duduk di kelas 2. Pada kasus tadi, tampaknya lebih banyak menekankan pada pengaruh lingkungan. Ketinggalan Sheila dalam membaca lebih banyak disebabkan oleh rasa takut dan tertekan yang ditimbulkan oleh sikap lingkungan
yang tidak mendorong Sheila untuk belajar. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah belajar eksternal. Yang pertama ada faktor sosial, yang kedua faktor budaya, dan yang ketiga faktor lingkungan fisik. Faktor sosial terdiri atas 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga meliputi cara orang tua mendidik, relasi atau hubungan antar anggota keluarga, suasana rumah, dan pengertian dari orang tua. Kemudian lingkungan sekolah meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi atau hubungan guru dengan siswa, waktu belajar, disiplin sekolah, dan keadaan gedung sekolah. Kemudian lingkungan masyarakat meliputi bentuk kehidupan masyarakat, teman bergaul, dan kegiatan peserta didik di masyarakat. Faktor kedua yaitu faktor budaya, meliputi adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Kemudian faktor yang ketiga, faktor lingkungan fisik meliputi fasilitas rumah, fasilitas belajar, dan iklim. Materi berikutnya yaitu peranan guru dalam proses pembelajaran. Guru merupakan peran yang sangat penting dalam pendidikan di sekolah. Masa depan peserta didik tergantung pada bagaimana guru mengajar. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, di dalamnya guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peranan guru dianggap dominan menurut Dr. Rusman MPD diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai demonstrator. Melalui perannya sebagai demonstrator, guru hendaknya menguasai bahan atau materi ajar yang akan diajarkan dan mengembangkannya. Karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, guru sebagai pengelola kelas. Dalam perannya sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu menangani kelas, karena kelas perlu diorganisasi. Yang ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Begitu juga guru sebagai fasilitator. Guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang ada, serta dapat menunjang pencapai tujuan dan proses pembelajaran, baik berupa narasumber, buku teks, majalah, ataupun surat kabar. Terakhir, guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator yang baik, guru hendaknya melakukan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau tidak. Apakah materi yang diajarkan sudah dikuasai oleh siswa? Apakah metode yang diajarkan sudah cukup tepat? Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novia Salsabila Haryadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai pengolahan sumber belajar. Pengolahan yakni cara kita untuk mengolah sebuah hal yang akan kita capai. Sedangkan sumber belajar merupakan sebuah konsep yang akan memudahkan dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Jadi, pengolahan sumber belajar merupakan cara kita untuk membuat atau mengolah sumber belajar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan apa yang diajarkan. Berdasarkan tipe atau asal-usulnya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2 jenis menurut AECT dalam Komalasari, yaitu yang pertama, sumber belajar yang dirancang. Sumber yang belajar yang dirancang yaitu sumber belajar yang secara khusus atau sengaja dirancang atau dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Contohnya, buku pelajaran, modul, program VCD pembelajaran, dan lain-lain. Yang kedua,
Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan. Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan yaitu sumber belajar yang secara tidak langsung dirancang atau dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, tetapi dapat dipilih dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya, surat kabar, siaran televisi, pasar, terminal, dan lain-lain. Sumber belajar dipandang sebagai suatu sistem karena merupakan satu kesatuan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen dan faktor-faktor yang berhubungan dan berpengaruh satu sama lain. Sumber belajar menurut AECT dalam Daryanto tahun 2010 terdiri dari yang pertama, pesan atau message adalah informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, makna, nilai, dan data. Contohnya seperti bahan pelajaran, cerita rakyat, dongeng, dan sebagainya. Yang kedua, manusia atau people yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan atau informasi. Contohnya seperti guru, dosen pembimbing, siswa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahan atau material adalah sesuatu program, media, atau software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pengolahan data dirinya sendiri. Contohnya seperti buku, modul, majalah, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada alat atau device adalah sesuatu hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang ada di dalam bahan. Contohnya seperti proyektor slide, OHP, monitor televisi, monitor komputer, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada metode atau teknik adalah prosedur yang runtun atau acuan yang digunakan dalam memanfaatkan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan dalam penyampaian pesan. Contohnya seperti simulasi, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan lain sebagainya. Yang keenam, lingkungan atau setting, yaitu situasi sekitar di mana pesan disampaikan. Contohnya seperti ruangan kelas, studio, aula, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria umum dalam memilih dan mengolah sumber belajar. Yang pertama, ekonomis dalam arti hendaknya dalam memilih sumber belajar mempertimbangkan segi ekonomis dalam arti murah. Yang kedua, praktis dan sederhana. Praktis artinya tidak memerlukan pelayanan dan pengadaan sampingan yang sulit dan langka. Sederhana artinya tidak memerlukan pelayanan khusus yang mensyaratkan keterampilan yang rumit dan kompleks. Yang ketiga, mudah diperoleh. Artinya, sumber belajar itu dekat, tersedia di mana-mana dan tidak perlu diadakan atau dibeli. Yang keempat, bersifat fleksibel. Artinya, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Misalnya, kemajuan teknologi, nilai, budaya, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah komponen-komponen sesuai dengan tujuan. Selanjutnya yaitu manfaat sumber belajar. Yang pertama, memberi pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik sehingga pemahaman dapat berjalan cepat. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi atau dilihat secara langsung. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas pengetahuan sajian yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, dapat memberi informasi yang akurat. Yang kelima, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan baik dalam lingkup mikro maupun makro. Yang keenam, yaitu dapat memberi motivasi yang positif apabila diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. Dan yang terakhir adalah dapat memacu untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut.
Itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami mengenai masalah-masalah internal dan eksternal belajar, peranan guru dalam proses pembelajaran, dan pengolahan sumber belajar. Terima kasih.